Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. DPR akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, meski mendapat kritik dan pertentangan dari banyak pihak sejak 2019. RKUHP ini dinilai memuat pasal-pasal yang mengancam demokrasi dan dinilai terlalu masuk ke ranah pribadi. Beberapa pasal kontroversial ini tak dihapus sesuai permintaan publik. Di antaranya yakni penghinaan terhadap presiden hingga lembaga negara, menyerang harkat martabat presiden dan wapres, pidana unjuk rasa tanpa pemberitahuan, hukuman mati, pidana perzinaan dan kumpul kebo, pidana berita bohong, tindak pidana agama, hingga pasal hukum adat. Jika undang-undang ini sudah diberlakukan, masyarakat pun harus hati-hati dalam menjaga ketertiban publik. Dalam KUHP, setiap orang yang mengganggu tetangga karena berisik pada malam hari juga bisa terancam pidana denda. Ancaman denda bagi setiap orang yang mengganggu tetangga karena berisik pada malam hari tertuang dalam pasal 265. Orang yang melakukan hal tersebut dapat dipidana maksimal kategori 2 atau 10 juta. Aturan kategori denda dalam RKUHP diatur dalam pasal berikut ini. Meski sudah diketok, KUHP baru akan berlaku tahun 2025, teman kumparan. Selain itu, terdapat pula pasal-pasal yang dinilai membingungkan dan multitafsir, salah satunya pasal 240. Penggiat HAM sekaligus PLT Ketua Bidang Studi Hukum Pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Asfinawati, menyoroti penjelasan pasal tersebut dan mengurai kritik bersifat konstruktif, padahal tak melulu kritik itu konstruktif. Menurut Asfinawati, dengan adanya pasal-pasal KUHP yang mengistimewakan lembaga negara, maka membuat tidak ada persamaan masyarakat di mata hukum. Rapat pengesahan RKUHP pada 6 Desember lalu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Tercatat 285 anggota DPR absen alias tidak hadir. Dalam rapat itu sempat ada interupsi dari beberapa partai, tetapi tetap saja disahkan. Di antaranya interupsi dari fraksi Demokrat yang menyampaikan setuju RKUHP disahkan, namun mengingatkan jangan sampai undang-undang ini menjadi alat kriminalisasi bagi masyarakat. Selain Demokrat, anggota fraksi PKS Iskan Kolbalubis juga memberikan catatan. Ia meminta pasal terkait penghinaan kepada pemerintah termasuk presiden dicopot. Namun malah berujung cekcok dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Iskan kesal karena tak diberi kesempatan bicara, sementara Dasko menilai PKS tak konsisten. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana Undang-Undang KUHP Pidana menjadi undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tadi Pak Ketua bilang sudah sejak 1963. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris dikatakan it's long overdue. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Sementara Menkumham Yasona Lauli berharap undang-undang ini tak lagi diperdebatkan publik. Ia menekankan sudah saatnya Indonesia memiliki KUHP produk anak bangsa, bukan Belanda. Yasona meminta ketidakpuasan ini tak disalurkan melalui penjegalan, melainkan lewat jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Yang penting di dalam penegakannya, penegak hukum itu harus selektif, gitu. Jangan gampang menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP untuk menghukum masyarakat, untuk menghukum para pelaku atau masyarakat yang belum tahu persis, gitu. Karena itu waktu 3 tahun ini dipakai untuk sosialisasi, dipakai untuk pengenalan terhadap masyarakat dan sebagainya. Saya kira peran penegak hukum itu ya sangat besar gitu, karena sukses tidaknya penerapan satu aturan ya juga diukur dari
sejauh mana penegak hukum itu bisa menegakkan sebuah aturan dengan mempertimbangkan semua aspek, gitu, termasuk aspek kemanusiaan, kemasyarakatan maupun aspek politik dan sebagainya. Gitu. Gimana teman kumparan? Apa pendapat kamu soal KUHP ini? Tulis di kolom komentar ya.